welcome to Tipot Season 3. Kita kali ini sudah di episode ke-9. Nah, jadi kali ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Cluenya adalah cinta Indonesia. Nah, kira-kira siapa nih? Oke. Halo, Pak Heri. Halo, Evelyn. Oke. Jadi lebih nyamannya ini Pak atau Kakak ya? Terserah lah, kalau kakak mungkin bisa lebih mudah ya. Oh iya, oke, baik. Jadi Kakak Heri, kita hari ini mungkin Kak Heri boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Heri Chandra, kalau biasa dipanggil Heri Chen ya, dari Pejuang Batik. Ya, dari namanya Pejuang Batik, tentu sudah menyinggung ya, kita ini berhubungan tentang batik tulis, atau memiliki bidang di batik tulis. Kita tanya dulu nih, kabar dari Kak Heri ini gimana? Baik, selalu baik ya, makanya bisa diundang ke sini Oh ya. iya, oke, baik. Jadi kesibukan Kak Heri sekarang apa nih? Kalau kesibukan, ya kalau di zaman sekarang ya, apalagi zamannya media sosial, kesibukannya ya tiap hari bikin konten ya. Ya tentu saja konten-konten yang dibuat itu selalu berhubungan dengan batik tulis. Dan saya kan ada membuka sebuah store batik tulis yang biasa kami sebut Markas Pejuang Batik. Jadi di store tersebut untuk pecinta-pecinta batik tulis khususnya di Kota Medan bisa berkunjung untuk melihat koleksi batik tulis kami ataupun bertanya-tanya seputar batik tulis, terbuka untuk umum, tinggal kontak buat janji kunjungan aja. Oke, jadi buat kalian yang mau berkunjung ke Markas Pejuang Batik, boleh langsung dikontak di Pejuang Batik ya. Oke, jadi kita bakal lebih membahas tentang apa itu batik tulis. Oke, batik tulis. Mungkin beberapa orang belum begitu tahu apa itu batik tulis. Dan batik tulis kita itu bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan atas budaya lisan dan non-bendawi. Oke, mungkin untuk umumnya rata-rata orang tahu ada batik tulis, ada batik cap, ada batik print. Atau orang lebih tahunya itu batik itu adalah motif. Sedangkan yang sebenarnya itu batik tulis Indonesia itu adalah cara membatiknya, bukan motif batiknya. Jadi yang diakui oleh UNESCO itu sebagai warisan kemanusiaan itu bukan motif batik, tapi cara membatiknya, kesenian membatik dari Indonesia. Oke, berarti yang diakui itu bukan motifnya. Bukan motifnya. Rata-rata orang mengira yang diakui itu adalah motif batik, tapi sebenarnya adalah cara membatiknya. Ya, benar-benar. Jadi kalau biasa kan kita lihat di luaran sana kan ada kayak motif-motif batik. Ya benar, banyak brand-brand pakaian yang menggunakan motif batik di pakaiannya, tapi dengan menggunakan cara dicetak. Sebenarnya ya bisa dikatakan ada nggak motif batik Indonesia? Ya ada. Motif-motif batik tradisional ya ada. Cuman yang diakui itu bukan motifnya, tetapi cara membatiknya. Makanya sampai sekarang ada batik-batik modern itu yang menggunakan motif-motif hewan. Contohnya macan, naga, phoenix, dan banyak lagi. Asal cara membuat pakaian itu atau kain batik tersebut dengan menggunakan canting atau di batik, yaitu tetap batik tulis. Apapun motifnya. Dengar dari Kak Heri nih tadi tentang batik tulis. Kenapa sih Kak Heri tertarik untuk masuk ke dalam dunia batik ini? Ini berarti ditanya sejarahnya ini. Sebenarnya kalau untuk sejarahnya saya sendiri memang dari dulunya itu udah hobi dengan batik tulis. Dari dulu saya udah ada pakai batik tulis. Jadi saya cerita sedikit ya, ini pengalaman saya mengapa saya bisa hari ini fokus di batik tulis. Dari dulu saya ada pakai batik tulis. Jadi ada suatu hari pada saat saya sedang traveling bersama teman. Masuklah kami ke sebuah store brand luar negeri. Oke, di dalam store tersebut saya melihat sebuah jaket bomber yang dipajang dengan motif bunga-bunga
yang mirip dengan motifnya batik Indonesia. Oke. Jadi di sana itu saya melihat jaket bomber yang dipajang itu memiliki harga yang lumayan fantastis. Puluhan Berapa juta. tuh? Oh. Oke, puluhan juta. Dan teman saya yang sedang traveling bareng saya itu membeli jaket tersebut dengan gampang. Wah bro, lu nggak salah bro, harganya puluhan juta loh. Ya bro, kalau brand ini memang harganya segitu katanya. Wah, terpikir di benak saya, kok batik tulis kita nggak bisa seperti ini? Saya bilang ini jaketnya ini motifnya sama loh semua loh. Hari ini lu pakai, kalau saya beli, saya memiliki jaket yang sama dengan kamu. Sedangkan kalau batik tulis kita Indonesia, kalau kamu beli motif ini, saya mau beli nggak ada lagi. Dalam arti limited. Jadi saya berpikir mungkin batik tulis kita ini mempunyai peluang yang sangat besar. Karena apa? Rata-rata warga Indonesia itu belum bangga memakai batik tulis. Belum ada awareness-nya untuk memakai batik. Ketertarikannya belum ada, kebanggaannya belum ada. Jadi saya pikir kenapa enggak? Kenapa enggak? Saya balik ke Indonesia, saya pelajari tentang batik tulis dan saya mulai fokus di batik tulis. Berarti dulu ini background dari kakak sendiri bukan sekolah di Indonesia ya? Saya sekolah di Indonesia. Hanya saja itu pas lagi traveling sama teman-teman ke luar negeri. Sering traveling berarti? Sering. Pada saat kita traveling tentu kita harus melihat apa yang ada di negara lain. Apa yang dibanggakan di negara lain. Ya kan? Itu yang kita bawa ke Indonesia, kita fokuskan di Indonesia. Tadi kan kakak udah mention ini tentang kayak sekarang batik itu ada yang dari macan ya? Mau ada yang motif macan, naga, phoenix. Apakah ada makna dari batik yang terdapat di hewan tersebut? Kalau mau arti atau makna dari motif hewan tentu saja ada. Tapi mungkin kita lebih membahas ke motif batik tradisional. Makanya orang bisa berpikir batik yang diakui itu adalah motifnya. Sebenarnya ada motif-motif tertentu yang merupakan motif batik tradisional. Contohnya, motif batik yang paling tua, yaitu motif parang atau sebutannya lereng. Mungkin pada saat Evelyn mendengar parang, berpikir apa? Pisau yang gede itu ya. Benar nggak? Tapi sebenarnya parang itu bukan pisau. Motif parang dari batik Indonesia itu adalah sebuah motif berbentuk seperti ombak yang bergulung-gulung. Konon ceritanya, seniman kita Indonesia sedang duduk di tepi laut atau pantai, melihat gumpalan-gumpalan ombak yang terus menghantam ke tebing. Oke, terlihatlah seperti apa? Terlihatlah seperti semangat yang bergulung-gulung tiada habisnya. Arti dari motif parang itu adalah semangat yang bergulung-gulung tidak ada habisnya. Itulah salah satu motif batik yang paling tua, motif parang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada motif yang tertua kedua yaitu motif kaung. Motif kaung. Motif kaung itu adalah motif yang paling sering dipakai oleh Semar. Mungkin pernah dengar Semar? Nggak tahu nih. Semar itu apa? Semar itu adalah salah satu wayang di Indonesia. Semar itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan merakyat dan bijaksana. Jadi motif kaung itu berarti kebijaksanaan dan merakyat. Oke, itu dua motif tertua di Indonesia, batik Indonesia. Masih banyak motif-motif lainnya sebenarnya sih, kalau mau diceritakan nggak habis nanti. Cuma setiap motif yang ada di batik itu memang ada artinya, dan tentu saja artinya itu sangat bagus. Dan itulah yang selama ini kami pejuang batik sering, bukan kita lebih pintar, hanya saja masih banyak orang yang tidak tertarik dan tidak mau membaca tentang batik tulis. Jadi kami pejuang batik sering mengedukasi orang-orang tentang batik tulis. Sebenarnya semenarik itu sih, semenarik itu batik. Iya. Pengen sih sekali akan berkunjung ke markasnya Boleh. pejuang batik ini. Berarti sekarang tetap ada produksi batik ya? Tetap ada yang melakukan. Kalau untuk produksi memang masih dilakukan oleh seniman kami di Pulau Jawa. Tapi kalau untuk sketsa desain
itu dilakukan oleh tim kami sendiri. Kita ada tim kreatif untuk sketsa desain. Nah, jadi batik tulis sekarang itu udah enggak monoton. Hari ini si Evelyn, gue mau dong gambar motif naga, ditaruh bunga-bunga, ditaruh gimana, ya kita bisa buatkan juga. Berarti fleksibel ya? Fleksibel, sesuai dengan keinginan orang. Tapi untuk batik tulis itu membutuhkan waktu, karena adalah full kerajinan tangan. Jadi membutuhkan waktu 1 bulan hingga 6 bulan untuk membuat 1 buah kain. Bisa lebih dari 6 bulan nggak sih? Bisa. Batik tulis itu semakin bernilai apabila motifnya semakin padat. Karena kan di alat membatik itu namanya canting. Canting, alat membatik. Jadi semakin padat motif di sebuah batik, nilainya semakin tinggi. Karena apa? Karena waktu yang diperlukan dan ketelitian yang diperlukan untuk membatik itu semakin panjang. Semakin rumit. Contoh, saya mau gambar naga sampai ke dalam-dalam, sisi-sisinya juga mau dibuat. Otomatis kan perlu ketelitian dan perlu waktu. Makin rumit kan, makin rumit tentu saja butuh waktu yang lebih lama dan pastinya nilainya lebih tinggi. Berarti dinilai dari seberapa rumit model yang benar, mau. Seberapa rumit dan seberapa, kalau kita sebutnya sih kepadatan motifnya. Oke, jadi kita mau nanya ke Kak Heri nih. Kira-kira perkembangan batik yang udah ada di era sekarang gimana sih? Oke, sebenarnya kalau batik tulis itu kan sudah dari zaman nenek moyang kita sudah ada, ya kan. Sebenarnya kalau untuk sekarang ini, apalagi kayak kami ini pejuang batik, hanya mengembangkan atau memodernisasi batik tulis. Seperti kami batik tulis rata-rata mindsetnya orang adalah baju formal, sebuah kemeja, baik itu lengan pendek ataupun lengan panjang. Tapi sekarang kami buat menjadi seperti yang saya pakai, jaket bomber. Atau terkadang kalau ada yang mengikuti kami pejuang batik, sering melihat saya memakai baju oversize dengan batik tulis, dengan bahan batik tulis. Jadi sebenarnya kalau batik tulis sekarang, apalagi supaya kaum milenial seperti kalian ini tertarik ya, sesuaikan dengan style kita aja sih. Karena batik tulis itu nggak harus melulu formal. Kalau sekarang saya ada membuat batik tulis menjadi jaket bomber kah, blazer kah, baju oversize kah. Jadi sebenarnya batik tulis sekarang udah lebih modern sih, nggak terlalu kuno-kuno banget. Nah, jadi kan udah, kalau batik itu kan memang dari dulu, dari nenek moyang kita. Iya, sudah ada sebenarnya. Cuman gak dimodernisasikan, belum dimodernisasikan. Dan tidak ada yang mengembangkan ya, tidak ada yang mengenalkan kepada kaum-kaum yang lebih muda. Nah, makanya kakak hari ini di sini untuk mengenalkan. Ya, makanya saya di sini semoga nanti milenial ya bisa lebih bangga ya pakai batik tulis. Benar. Jangan lupa untuk selalu bangga sama apa yang batik tulis Indonesia. Sebenarnya bangga dengan batik tulis Indonesia seperti bangga dengan produk kita Indonesia, produk lokal Indonesia. Dengan memakai batik tulis ataupun produk lokal Indonesia, sebenarnya kita membantu berjalannya perekonomian Indonesia. Dan dengan memakai batik tulis itu kita membantu para UMKM dan seniman di Indonesia. Sebenarnya kalau visi misi kita pejuang batik lebih arahnya ke sana. Dengan orang bangga memakai batik tulis, otomatis perekonomian di Indonesia itu bisa berjalan lebih lancar, dan UMKM dan seniman itu lebih ada kerjaan lah istilahnya, lebih sejahtera lah. Kalau enggak nanti makin lama nggak ada lagi seniman kita Indonesia. Pernah gak lihat mereka seniman Indonesia yang udah kayak ngeluh nih, anak-anak muda sekarang udah jarang pakai batik? Sebenarnya sih sering kita mendapat keluhan dari seniman Indonesia, apalagi seniman Indonesia itu rata-rata udah orang tua ya. Keluhan yang mereka keluhkan kepada kami itu kebanyakan apa? Karena kurangnya minat dari kaum muda terhadap batik tulis, bahkan anak-anak mereka pun tidak mau melanjutkan seni batik tulis ini. Jadi mereka yang tetap membatik atau mencanting batik tulis, anak-anaknya generasi muda, karena mereka melihat minat dari kaum
seumuran mereka pun kurang ada. Jadi mereka mungkin melihat kurang ada potensi tentang batik tulis. Itulah yang kita mesti lebih fokus ya. Disinilah kita harus meningkatkan potensi dari batik tulis. Iya, sebenarnya batik tulis kita Indonesia ini mengapa sampai diakui UNESCO? Karena banyak negara-negara lain yang ingin mengklaim batik tulis itu adalah kebudayaannya negara mereka. Nah, banyak negara, kita nggak usah sebutkan negara mana, tapi banyak negara yang mau mengklaim batik tulis sebagai kesenian dari negara tersebut. Padahal sebenarnya dari Indonesia. Benar dari Indonesia. Makanya bisa diakui oleh UNESCO. Sudah diakui UNESCO pun, warga negara Indonesia belum bangga juga. Benar nggak? Karena apa? Karena banyak yang tidak tahu juga sebenarnya batik tulis kita Indonesia telah diakui oleh UNESCO. Belum banyak yang mengenal value dari batik tulis ini. Sebenarnya yang dibeli itu bukan harganya, tapi apa? Seni yang ada di dalam batik tulis tersebut. Seni tersebut tidak, sebenarnya kalau Evelyn tanya saya, seni itu bisa dinilai dengan uang nggak? Nggak bisa. Karena apa? Seni yang sudah ada di batik tulis tidak ada duanya. Jadi tidak ternilai oleh harga sebenarnya, tapi masih orang yang tidak bangga dengan hal tersebut. Benar-benar. Nah, bagaimana pendapat kakak ya nih tentang sekarang kan banyak kaum-kaum yang kurang tahu nih tentang batik, sehingga mereka lebih bangga untuk mengenakan brand-brand di luar gitu. Bagaimana pendapat kakak tentang hal itu? Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada salahnya ya kita memakai brand luar negeri atau apapun itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa nggak usah lebih bangga, sama bangganya dengan memakai brand luar negeri, kita memakai batik tulis. Seperti yang tadi saya jelaskan, dengan memakai batik tulis kita bisa membantu para seniman dan UMKM di Indonesia. Coba kita berpikir sesimpel itu aja. Sebenarnya apa yang kita banggakan saat memakai brand luar negeri bisa kita dapatkan saat kita memakai batik tulis. Hanya saja banyak yang belum tahu. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, banyak orang yang berpikir batik itu semua sama. Padahal ada 3 batik. 1 batik tulis, 1 batik cap, 1 batik print. Batik print banyak kita dapatkan di mana saja, karena itu apa? Itu adalah batik cetak massal. Contoh apa? Di sablon dengan motif batik contohnya. Jadi orang merasa kalau saya pakai batik nanti dikira batik yang di sablon tersebut, ya kan? Padahal kalau batik tulis itu nilainya beda dibanding dengan batik cetak ataupun batik sablon ataupun batik cap. Nilainya beda, seninya beda. That's why banyak yang belum tahu tentang bedanya batik tulis, batik sablon, dan batik print, batik cap. Sebenarnya banyak yang tidak tahu lah. Makanya mereka tidak bisa merasakan kebanggaan saat memakai batik tulis. Menurut saya sih itu sih. Cuma kalau kita mau lebih mengenal batik tulis sebenarnya sesimpel kita tinggal buka handphone, Google, ketik batik tulis. Keluar kok batik tulis kita Indonesia. Apa yang perlu dibanggakan keluar kok. Cuma kan banyak yang tidak tertarik. Ya mudah-mudahan dari podcast ini nanti makin banyak yang tertarik. Ya amin. Bisa. Jadi untuk kaum milenials kok bisa lebih membangkitkan rasa bangganya, ketertarikannya terhadap batik tulis. Sebenarnya motifnya pun nggak kayak yang kita bahas tadi, motifnya nggak harus yang kuno-kuno kok. Hari ini kalau kayak kakak ini memakai motif macan hari ini. Jadi kalau hari ini kamu lagi pengen pakai motif apa? Motif phoenix atau sio kamu apa? Sio kamu naga, kelinci, ya bisa juga dibatik sesuai dengan keinginan kamu. Menurut saya itu lebih dibanggakan lagi daripada kita beli baju-baju yang sudah jadi. Ya, benar. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas fleksibel nih. Kita bisa pakai di bomber, bisa pakai di kemeja semua ya. Jadi kira-kira apa tips dari kakak do and don'ts ya ketika kita mau memakai batik
dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan ketika Oke. kita menggunakan batik? Kalau mau memakai batik, menurut saya sekarang sih sangat fleksibel. Kami pejuang batik awal kami pejuang batik dikenal oleh media itu dari apa? Pada saat saya memakai kemeja batik yang formal dengan apa? Dengan celana robek. Awal kami dikenal di media sosial karena itu banyak kami dihujat di media sosial. Karena apa? Banyak seniman-seniman batik yang agak tua merasa kami kurang menghargai batik tulis karena memakai batik tulis dengan celana robek. Sebenarnya tujuan kami apa? Tujuan kami adalah agar kaum milenial bisa merasa batik itu nggak formal-formal banget, nggak kuno-kuno banget sih. Tujuannya di sana. Jadi kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan saat memakai batik, fine-fine aja sih. Tergantung dengan stylenya kita aja sih. Tapi ada beberapa yang harus kita hindari. Saya udah pernah buat juga di konten saya sebelumnya, saya pernah buat apa yang harus kita hindari saat memakai batik tulis. Yang pertama, kita omongin kemeja batik tulis yang formal. Hindari memasukkan baju ke dalam memasukkan batik tulis ke dalam celana. Jadi kemeja batik tulis jangan dipakaikan seperti kemeja kantoran, dimasukin ke dalam. Karena apa? Pada saat kita memakai kemeja batik tulis, yang mau kita tonjolkan apa? Adalah motifnya. Kalau kita masukin ke dalam celana, ya nggak nampak motifnya. Kedua, hindari memakai kemeja batik tulis dengan blazer. Karena saat kita memakai batik tulis, kita tutupin dengan blazer, motifnya nggak nampak. Lebih baik apa? Lebih baik memakai batik tulis yang dijahitkan menjadi blazer. Jadi batik tulis bisa dijahitkan menjadi blazer juga. Oke, hindari melipat bagian lengan. Orang kan suka pakai kemeja lengan panjang itu dilipat bagian lengannya. Hindarin itu juga. Sebenarnya yang mesti dihindari apa? Hal-hal yang bisa menutupi motif batiknya. Itu menurut pendapat saya. Jadi kalau kamu sudah mau memakai batik tulis, yang mau kamu tonjolkan itu adalah motif batik tulis tersebut. Hindari aksesoris-aksesoris yang bisa menutupi motifnya. Benar-benar. Berarti kalau kita mau pakai batik itu, kalau bisa tetap nampak motif. Iya, contoh kan ada yang suka, saya pernah nampak orang pakai batik tulis terus dia pakai dasi, kayaknya nggak cocok banget gitu. Nah, paling itulah, hindari aksesoris yang bisa menutupi motif dari batik tulis yang sedang kita pakai. Benar. Nah, jadi Kak, menurut Kakak nih, apa yang bisa kasih ke tipoders untuk kaum anak muda semua nih? Motivasi apa sih yang bisa Kakak berikan kepada mereka agar tetap mencintai batik? Oke. Balik lagi tadi sudah kita bicarakan juga deh sebenarnya ya. Motivasinya, pada saat kamu memakai batik tulis, berarti kamu telah membantu UMKM dan para seniman di Indonesia. Itu udah pasti. Pertama. Kedua, kamu harus bangga memakai batik tulis. Karena apa? Batik tulis yang kamu pakai adalah satu-satunya di dunia. Karena apa? Karena itu adalah full kerajinan tangan. Tidak mungkin ada motif yang sama dengan batik tulis yang kamu pakai. Oke nih. Nah, jadi mungkin sebelum menutup podcast kita pada hari ini, boleh dong Kakak shout out dulu untuk IG Kakak atau IG Pejuang Batik. Nanti kita taruh di bawah. Kalau IG-nya Pejuang Batik langsung itu @kereta_kencana_batik. Kalau IG saya sendiri, IG saya sendiri HRI_Chen. Seringkali pecinta batik tulis ada berkomunikasi langsung dengan saya sih di akun saya pribadi, makanya saya sekalian kasih tahu ya akun pribadi saya. Promosi. Boleh. Mungkin nanti bisa ditaruh di bawah juga ya. Benar. Terus dari podcast kali ini, mana tahu ini kan yang nonton pasti anak milenial semua, mana tahu ada saran dan kritik untuk kami pejuang batik dan untuk batik tulis Indonesia agar kaum milenial bisa makin tertarik ya. Bisa juga taruh di kolom komentar ya. Nanti boleh, saya lihat menerima saran dan kritik. Yang mau komen boleh langsung komen di kolom komen ya untuk masukan, menerima saran dan kritiknya. Masukan. Kita kan semakin banyak masukan ya semakin kita banyak belajar. Benar. Oke, jadi that's all Tipot podcast kita pada hari ini. Thank you. Thank you, Evelyn.
Kak Heri. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di Teapot Podcast kita. Bye-bye teman-teman. Thank you Kak.